Balik lagi di Take One, di balik kamera banyak suara. Hai Waners, pernah nggak sih kalian merasa bosan kalau lagi liburan tujuan wisatanya itu aja? Biasanya ya liburan itu kalau nggak berkunjung ke wisata alam pasti kulineran. Kayak gini nih, makan, makan, dan makan. Apalagi kalau liburannya ke kota Bandung yang isinya tuh banyak banget kulinernya. Kuliner di Bandung ini emang menggiurkan sih, tapi rasanya bosen deh kalau misalnya jalan-jalan tuh makan doang. Atau biasanya yang ada di benak kita itu kalau liburan ke tempat yang ijo-ijo atau yang biru-biru kayak laut ini. Pernah nggak Waners kepikiran kalau lagi liburan ke Bandung mau ngunjungin sebuah museum? Kadang di benak kita tuh museum pasti buat belajar. Kali ini aku bilang mau menunjukin ke kalian kalau museum tuh bukan cuma tempat belajar doang, tapi bisa jadi tempat buat gaul dan eksis di media sosial. Ada loh museum yang edukatif dan juga artistik di Kota Bandung. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Yuk kita mulai dari museum yang isinya tuh macem-macem. Itu Museum Geologi. Museum Geologi ini lokasinya ada di tengah kota Bandung loh, tepatnya di Jalan Diponegoro nomor 57. Pas masuk dari pintu depan, Wanars bisa langsung belok kanan, lalu scan barcode yang ada buat reservasi pembelian tiket. Di sini ada satpam yang informatif banget. Jadi kalau kalian bingung jangan takut tanya ya. Cara reservasinya juga gampang banget. Setelah kalian scan barcode, kalian langsung diarahin buat masuk ke dalam website Museum Geologi. Nah, setelah kalian udah ada di websitenya, kalian bisa langsung aja masuk ke layanan pembelian tiket. Setelah itu, Wanars bisa langsung isi biodata dan kebutuhan tiket yang Wanars perlukan. Nanti kalau udah isi semua biodatanya, Wanars submit. Habis itu Wanars bisa langsung dapat barcode untuk pembayaran tiket. Setelah reservasi lewat websitenya, Wanars bisa langsung ke loket, lalu tunjukin bukti pembayaran dan reservasi. Setelah itu, Wanars bisa langsung dapat gelang buat masuk ke museumnya. Museum tutup setiap hari Jumat, cuti bersama, dan hari libur nasional ya. Museum buka hari Senin sampai Kamis jam 9 sampai jam 3 sore. Kalau Sabtu dan Minggu bukanya dari jam 9 sampai jam 2 siang. Dicatat ya, Wanars. Harga tiket masuknya juga murah banget loh. Buat dewasa cuma 5.000. Kalau pelajar atau mahasiswa 3.000. Kalau buat wisatawan asing harganya Rp25.000. Terjangkau banget kan? Lihat deh, museum ini memang banyak dikunjungi sama pelajar, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Tapi pengunjung museum geologi ini juga beragam loh. Ada yang datang bareng keluarga, teman, ada juga yang ngedate bareng sama pacarnya loh. Begitu masuk, kita mulai dari lantai satu nih, yang isinya fokus sama geologi Indonesia dan sejarah kehidupan. Pertama, ada ruang pamer geologi Indonesia. Di sini kita bisa lihat berbagai batuan, kristal, sampai fosil bagian tubuh hewan purba yang ada di Indonesia. Asal dari koleksi di sini juga beragam, gak cuma dari Indonesia, tapi ada juga koleksi dari mancanegara loh. Gak sampai situ aja, kita juga bisa lihat informasi tentang terbentuknya sebuah gunung api, erosi, pengendapan, dan bentuk geologi lainnya. Kita juga bisa tahu sejarah dan kekayaan geologi di Indonesia. Informasi yang tersedia di museum ini tuh beragam. Ada yang ditampilkan melalui televisi dan juga ada yang ditampilkan lewat dinding-dinding yang ada di museum. Ada juga layar besar yang disediakan oleh museum untuk memperlihatkan informasi lebih jelas dan ada juga audionya. Jenis batuan sedimen yang ada di Museum Geologi ada batu pasir, batu kapur, konglomerat, dan batu-batu lainnya. Jenis batuan yang ada di lantai ini itu dibagi jadi 3 kelompok. Ada batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Setiap batu yang ada diperlihatkan informasi dengan jelas di mana batu ini berasal dan apa penjelasan dari batu ini.
Di tengah-tengah koleksi batuan ini ada dinding yang menjelaskan tentang bagaimana proses pembentukan suatu tata surya. Kalau aku suka banget sama batuan-batuan yang beku ini karena terlihat warna-warni dan juga menarik nih. Hampir semua batuan beku yang ada di museum ini itu kelihatannya mewah banget karena dilapisi sama kristal-kristal gitu. Kalau ini bagian informasi bagaimana gunung api itu terbentuk mulai dari strukturnya sampai bagaimana gunung api bekerja. Kalau ini jenis sesar yang ada di Indonesia. Nah, ini peta kekayaan sumber daya geologi yang ada di Indonesia. Lengkap banget kan informasinya? Lihat deh Waners, dinding-dinding yang ada di museum ini tuh penuh banget sama foto-foto atau info-info tentang geologi Indonesia. Jadi, setiap Waners tengok kanan atau kiri, pasti Waners akan selalu dapat info menarik. Terus juga nih ya, hampir semua koleksi yang ada di museum dilengkapi sama huruf Braille yang memudahkan tunanetra untuk membaca informasi yang tersedia. Keren banget ya museum geologi. Huruf Braille di Museum Geologi ini memiliki peran penting sebagai bagian dari fasilitas aksesibilitas untuk pengunjung tunanetra. Nah, kegunaan utama huruf Braille ini untuk memberikan akses informasi, menyampaikan informasi tentang koleksi yang ada di dalam museum. Setelah lihat kekayaan geologi di Indonesia, kita lanjut yuk ke lantai 2. Oh iya, di sini udah ada rute buat kita lihat semua koleksi di museumnya, jadi kita nggak akan kebingungan. Di lantai 2 ini, hal pertama yang ada itu ruangan kebencanaan geologi. Di sini kita bisa lihat berbagai macam bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Semua ruangan yang ada di museum selalu ada guide atau pemandunya. Jadi kalau Waners mau bertanya bisa langsung ke meja pemandu ya. Selain dilengkapi sama pengertian bencananya, di sini juga diperlihatkan bagaimana cara mitigasi setiap bencana yang terjadi. Ada miniatur bagaimana jika bencana terjadi, alat pengukur suatu bencana, sampai ada barang-barang yang ikut terkena bencana. Ada yang masih utuh sampai hancur. Serem banget ya Waners kalau dilihat-lihat. Ini beberapa barang yang ditemukan setelah bencana terjadi. Ada kamera, gelas, pecahan piring, alat masak, bahkan sampai ada motor juga loh Waners. Nah, yang menariknya di ruangan ini, ada satu ruangan khusus untuk merasakan bagaimana jika bencana terjadi. Di sini kita dikasih experience langsung lewat visual yang bergerak, layaknya bencana terjadi. Selain dikasih experience, di sini juga dikasih petunjuk mitigasi bencananya. Ini salah satu miniatur yang memperlihatkan bagaimana dampak pergerakan tanah terhadap bangunan yang ada di atasnya. Selain itu, ada juga koleksi interaktif yang seru. Nih contohnya pasir-pasir ini. Guide-nya ngasih petunjuk gimana tanah bisa tergerus lewat pasir ini. Setelah kita lihat tentang bencana alam, kita masuk ke ruangan pamer sumber daya geologi. Di sini kita bisa lihat berbagai macam mineral yang ada di Indonesia. Ada penjelasan lengkap tentang peran geologi buat keberlangsungan hidup kita.
Mineral yang ada di museum ini ada mineral logam, mineral non-logam, mineral permata, dan mineral radioaktif atau langka. Setelah lihat mineral, kita langsung diarahin buat balik ke lantai 1 nih Waners. Kita langsung ke ruang pamer sejarah kehidupan. Ini nih ruang paling ikonik di Museum Geologi. Di sini kita bisa lihat diorama kehidupan purba, seolah-olah kita ada di zaman dinosaurus. Kita bisa lihat replika tulang belulang dinosaurus, fosil gajah purba, dan hewan raksasa lainnya. Bahkan ada replika tengkorak manusia purba, beserta alat yang dulu mereka pakai. Nah, ini dia beberapa replika fosil yang ada di museum. Jadi nggak semua koleksi di museum itu asli ya, Waners. Beberapa replika dinosaurus yang jadi daya tarik utama itu ada Tyrannosaurus atau T-Rex, Triceratops, Mosasaurus, Stegodon atau gajah purba Indonesia, dan fosil dinosaurus lainnya atau fragmen yang tidak dikenali. Dijelaskan juga sejarah kehidupan dan bumi melalui bentuk diorama dan panel interaktif di ruang sejarah kehidupan. Mulai dari masa Arkaikum, Proterozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, Kenozoikum, dan masa kehidupan modern saat ini. Semua masa dijelaskan melalui peta interaktif evolusi bumi dan panel evolusi kehidupan dari laut ke darat dan ke manusia. Nah, Waners, di sini juga ada fosil makhluk purba kecil-kecilan kayak trilobit atau hewan laut Paleozoikum, terus ada amonit atau Mollusca laut spiral, ada ikan purba juga, bahkan sampai ada taring-taring atau gigi hewan purba zaman dulu. Terus juga ada artefak dan bahkan ada struktur tulang hewan purba zaman dulu loh. Ruangan ikonik tadi jadi ruang pamer terakhir yang ada di Museum Geologi. Kita langsung diarahin buat keluar dari gedung utama museum sesuai dengan rute yang udah ditentukan. Tapi Wonders jangan khawatir ya, karena di Museum Geologi selalu ada event berbeda setiap bulannya. Event ini jadi daya tarik tambahan dari museum ini loh. Nah, kebetulan kali ini Museum Geologi lagi ada acara Day and Night the Museum dengan tema petualangan magma mengungkap misteri bumi, yaitu acara belajar mitigasi bencana melalui berbagai kegiatan seru seperti menonton film dan eksperimen lainnya. Gak cuma itu aja, ada belajar makanan UMKM juga loh. Pas banget nih abis menjelajahi museum, Waners bisa langsung jajan. Gimana? Menarik kan? Museum edukasi ini bukan cuma tempat belajar aja, tapi bisa jadi tempat buat seru-seruan. Setelah menjelajahi bumi, kita lanjut untuk menjelajahi seni. Sekarang aku mau jalan-jalan ke Braga untuk melihat karya-karya seni dari para seniman berbakat di Indonesia. Ini dia Day Art Gallery Braga. Harga tiketnya cuma Rp35.000 loh. Museum ini terdiri dari 3 lantai. Ada lantai dasar, lantai basement, dan juga ada lantai 1. Art Gallery ini buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam kalau weekdays. Tapi kalau weekend bukanya sampai jam 10 malam ya, Waners. Koleksi yang ada di dalam museum selalu berubah setiap beberapa bulan sekali. Kali ini art exhibitionnya lagi tema Urban Moments Opening by Adriel Tan. Koleksi-koleksi yang ada di dalam dari seniman yang berbeda. Street art ini cocok banget buat runners yang suka foto-foto lucu atau bikin konten buat di media sosial.
Karya-karya yang ada juga nggak cuman karya yang diem doang, tapi di sini juga ada karya-karya yang interaktif bisa dimainin sama Waners kalau misalnya Waners datang ke sini. Nah, Waners di lantai dasar itu ada beberapa karya dari Nia Gautama, Arya Sudrajat, Patra Aditya, Fala Nusantara, dan Dewi Aditya. Kalau di lantai basement ada beberapa karya dari Tommy Masdiono. Nah, kalau di lantai satu atas ada karya dari Wisnu Aji Kumara. Nah, sekarang aku mau ngajak Waners buat ke lantai basementnya ya. Setiap lantainya itu punya ciri khasnya masing-masing. Pas aku turun ke basement, aku langsung dengar suara dari salah satu karya yang ada. Itu menarik banget perhatian aku waktu aku baru sampai di lantai basement. Di lantai ini juga ada beberapa karya yang interaktif. Contohnya ini nih, aku bisa baca salah satu komik yang ada. Salah satu karya yang menarik perhatian aku banget itu adalah karya dari Ade Habibie. Ade Habibie ini dikenal sebagai seniman yang menggunakan teknik cat semprot untuk menciptakan pola dan komposisi garis, warna, serta ritme unik. Pengunjung pameran bisa menemukan perpaduan antara kolase dan grafiti yang menciptakan dialog antara realitas dan imajinasi dalam karya seninya. Di lantai basement ini ada tangga sedikit untuk kita naik ke ruangan selanjutnya. Nah, kalau di ruangan ini itu kebanyakan karya-karyanya itu colorful. Bisa dilihat kan di sini banyak banget warna-warna yang kontras dan menarik perhatian. Karya warna-warni ini merupakan karya dari Wisnu Aji Kumara, yaitu seniman kelahiran Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, di ruangan ini ada lukisan yang dilukis di dinding dan juga tangga yang ada di ruangan ini. Selain karya-karyanya yang unik, Grey Art Gallery ini juga punya fun fact yang bikin Waners semakin penasaran buat datang ke sini. Yang pertama, nama Grey yang artinya abu-abu merepresentasikan posisi netral di antara hitam dan putih. Filosofinya menjembatani seni dan masyarakat agar lebih akrab dengan kreativitas kontemporer. Waktu awal-awal museum ini dibuka, sempat dikunjungi sama 2.000 sampai 3.000 orang per hari. Wah, banyak banget ya Waners! Grey Art Gallery ini rutin ngadain workshop kreatif, diskusi seni, bahkan program residensi seniman untuk memperkaya ekosistem seni lokal dan lintas kota. Nah, buat Waners yang mau submit karya, bisa melalui mekanisme open call, karena Grey Art Gallery ini ngundang publik luas untuk submit karya. Nah, dari ratusan submit karya itu dipilih sekitar 100 sampai 115 karya untuk ditampilkan. Selain itu, karya-karya yang ada di Grey Art Gallery ini juga diperjualbelikan loh. Setelah lihat karya-karya yang unik dan bagus, Waners bisa langsung mampir ke Gold Bricks Cafe atau photo booth, atau juga bisa ke toko merchandise yang ada di Grey Art Gallery. Nah, tambahan lagi nih Waners, karena lokasi Grey Art Gallery itu ada di Jalan Braga, jadi biasanya di depan Grey Art itu ada live musiknya. Jalan-jalan tadi, aku mau nanya ke teman aku gimana perasaan mereka setelah jalan-jalan ke museum dan mereka lebih suka museum yang mana. Halo semuanya, kenalin aku Janisha dan aku ikut sama Bila kemarin untuk ngejelajahin dua museum yang berbeda, satunya museum edukatif dan satunya lagi museum artistik. Nah, kalau aku sendiri, aku lebih suka di museum edukatif. Kenapa? Kemarin itu kita ke museum geologi dan aku tuh emang suka banget untuk membaca sejarah kayak batu-batu atau sejarah manusia-manusia pada zaman dulu juga. Terus di sana juga banyak banget
kayak benda-benda yang kayak batu-batu pada zaman dulu. Terus abis itu ada juga kayak tengkorak dan lain sebagainya. Dan aku tuh baru pertama kali experience sana, makanya aku benar-benar excited banget. Nah, kalau menurut aku perbedaannya sendiri dari museum yang edukatif sama yang artistik itu, kalau misalnya di edukatif dia itu banyak banget bacaan-bacaan sejarah-sejarahnya gitu. Kayak misalnya ada batu A, nah itu tuh dijelasin kayak batu A itu dari mana, terus dia gunanya apa, dan dia itu berasal dari mana, kayak gitu. Terus kalau misalnya yang di artistik, dia tuh lebih ke dominan ke visualnya. Jadi banyak banget lukisan-lukisan yang ternyata di sana juga bisa dilelang, kayak gitu. Hai, aku Humay dan aku kemarin ikut Bila mengunjungi 2 museum, yaitu Museum Grey Art di Braga dan juga Museum Geologi. Aku lebih suka Museum Grey Art di Braga karena lebih visualnya lebih menarik dan juga banyak lukisan. Terus perbedaannya antara Museum Geologi dan Museum Grey Art itu, kalau Museum Geologi kan lebih ke sejarah, terus tentang geologi, sedangkan aku tuh lebih menarik yang banyak lukisan di Grey Art. Jadi makanya aku lebih suka Grey Art di Braga. Udah jalan-jalan ke Museum Geologi dan Grey Art Gallery Braga, aku punya kesimpulan buat 2 museum ini. Yang pertama, aku ngerasa kalau misalnya Museum Geologi itu tujuan utamanya tuh buat edukasi untuk memperkenalkan kekayaan geologi Indonesia. Sedangkan Grey Art Gallery Braga itu ruang seni kontemporer yang menampilkan karya-karya artistik dari seniman muda hingga profesional. Tujuannya itu bukan ngasih jawaban pasti, tapi ngajak kita buat mikir dan ngerasain tentang suatu hal. Yang kedua, Museum Geologi ini banyak banget koleksi benda nyatanya, kayak tulang dinosaurus, peta lempeng tektonik, simulasi tentang suatu bencana. Sedangkan di Grey Art itu isinya jauh-jauh lebih bebas, karena ada fotografi, lukisan, instalasi, dan karya-karya lainnya, yang semuanya itu ditata buat menghadirkan suasana dan emosi. Jadi bukan sekedar informasi aja. Lalu kalau misalnya dari cara berceritanya di Museum Geologi itu ceritanya di Bandung secara naratif ilmiah karena ada penjelasan teks, infografik, dan peta. Jadi Wanars bakal lebih banyak ngebaca dan nyimak yang ada di museum. Sedangkan di Grey Art Gallery itu pakai pendekatan seni visual kontemporer. Wanars bisa menafsirkan sendiri artinya yang sebenarnya itu kadang membingungkan, tapi justru disitulah letak diskusinya. Dua-duanya itu sama-sama tempat buat bercerita, tapi pakai bahasa yang beda, ilmu versus intuisi. Nah, selanjutnya di Museum Geologi itu, kalau misalnya kamu jalan itu kayak nyusurin suatu ruang waktu, karena ada dari zaman prasejarah sampai masa modern. Sedangkan di Grey Art Braga ini justru bikin Wanars ngerasa berhenti sejenak, karena setiap melihat satu karya pasti Wanars bakal diem dulu di situ dan bertanya-tanya, ini tuh maksudnya apa ya? Ini tuh artinya apa ya? Nah, ini juga yang paling menarik, kalau misalnya di Museum Geologi itu ramenya kebanyakan di weekdays karena banyak yang datangnya itu dari anak-anak sekolah. Tapi kalau misalnya di Grey Art Braga itu lebih ramai kalau misalnya lagi weekend karena lebih banyak anak muda dan juga orang-orang yang berkunjung pas hari libur. Jadi Wanars tinggal pilih aja nih tim yang mana, tapi jangan tim-timan deh, karena di sini kita bisa belajar bareng-bareng lewat museum edukatif dan juga museum artistik. Kalau tadi kita udah menjelajahi museumnya, sekarang aku mau ngasih tau Wanars perbedaan antara museum edukatif dan museum artistik biar Wanars bisa mempertimbangkan mau datang ke museum yang mana. Yang pertama, dari tujuannya. Kalau museum edukatif itu fokusnya buat menyampaikan informasi dan pengetahuan, misalnya soal sejarah, geologi, sains, atau budaya. Tapi kalau museum artistik itu lebih fokus untuk menampilkan karya seni atau ekspresi visual. Tujuannya buat ke pengalaman estetis, bukan sekadar belajar tentang fakta aja. Yang kedua yang membedakan itu adalah isi dan koleksinya. Kalau misalnya kamu masuk ke museum edukatif, isinya biasanya berupa artefak, benda sejarah, fosil, diorama, atau infografik. Nah, di setiap benda itu pasti dijelasin detail kapan dibuat, fungsinya apa, dan konteks sejarahnya gimana. Tapi kalau di museum artistik, Wanars bakal lihat lukisan, instalasi seni, patung, atau media eksperimental lainnya. Penjelasannya biasanya lebih singkat karena pengunjung didorong untuk menafsirkan sendiri maknanya. Nah, kalau
Kalau dilihat dari pengalaman pengunjung di museum edukatif itu, biasanya pengunjung bacanya tuh banyak teks, ikut tour dari guide-nya atau nonton video yang ada di dokumenternya. Rasanya itu kayak masuk ke ruang kelas tapi lebih seru dan lebih menarik. Tapi kalau di museum artistik itu kesannya lebih bebas, nggak ada jawaban benar atau salah. Jadi Waners itu bisa interpretasi sendiri karya seninya. Rasanya itu kayak lebih bisa ngerasain atau bisa lebih ngerenungin suatu karya yang ada di museumnya. Kalau tentang aktivitas dan eventnya di museum edukatif itu sering ngadain kelas, workshop, atau pameran bertema sejarah dan sains. Dan biasanya target utamanya itu pelajar, keluarga, atau memang orang yang mau belajar. Kalau museum artistik itu lebih sering ngadain pameran temporer, open studio, atau talk show dengan senimannya. Biasanya itu ada kolaborasi sama musik, fashion, atau pertunjukan lainnya. Jadi intinya kalau misalnya mau ngeliat perbedaan antara museum edukatif dan artistik itu bisa dilihat dari tujuannya, isi dan koleksi, pengalaman pengunjung, aktivitas dan event yang ada di museum itu masing-masing. Jadi intinya kalau museum edukatif itu ngajarin fakta dan pengetahuan, tapi kalau artistik ngajarin buat kamu ngerasain dan berpikir lebih bebas. Dua-duanya sama-sama keren dan punya nilai masing-masing. Waners tinggal pilih mau belajar atau mau meresapi karya seni, atau kunjungin aja dua-duanya biar Waners makin punya pengalaman yang banyak kalau misalnya lagi jalan-jalan. Gimana? Waners udah tertarik belum untuk datang ke sebuah museum? Sebelum Waners datang ke museum, aku punya tips and trick buat Waners yang mau datang ke museum nih. Tips pertama, jangan terlalu banyak bawa barang, karena ada beberapa museum yang punya aturan dilarang bawa makanan atau tas besar ke dalam ruang pamer. Yang kedua, gak semua benda di museum itu boleh difoto. Ada yang boleh tapi tanpa flash, ada juga yang sama sekali gak boleh. Biasanya ada tulisan atau simbol no kamera. Jadi pastikan baca dulu aturannya ya. Respect itu penting. Dan kalau mau foto buat konten, usahain jangan ganggu pengunjung lain ya. Yang ketiga, sebenarnya museum itu paling enak dikunjungi pagi atau di hari kerja. Karena kalau hari libur biasanya lebih ramai dan kurang nyaman buat explore dengan tenang. Yang keempat, sekarang hampir semua museum punya website atau media sosial. Jadi sebelum datang cek dulu harga, tiket, jam buka, dan pameran khusus yang lagi berlangsung. Kadang ada event atau pameran tematik yang sayang banget kalau dilewatkan. Yang kelima, nih yang paling sering kelewat sama Waners, banyak banget pengunjung yang cuman foto-foto atau jalan cepat tanpa baca info atau benda yang dipajang. Padahal disitulah cerita kerennya. Luangin waktu kamu buat baca dan nikmatin setiap karya yang kamu lihat. Yang keenam, sekarang beberapa museum itu udah punya audio guide atau bahkan QR code yang bisa dipindai untuk penjelasan lebih lengkap. Ini bikin pengalaman Waners bakal jadi lebih seru. Yang ketujuh, Waners itu harus jaga suara dan etika karena museum adalah ruang publik yang tenang. Hindari untuk tertawa keras dan jangan sentuh koleksi kecuali memang diperbolehkan. Saling menghargai pengunjung lain dan petugas museum ya. Nah, itu dia beberapa tips dan trik biar pengalaman Waners kalau ke museum itu jadi lebih berkesan, nyaman, dan bermanfaat. Museum itu bukan tempat yang ngebosenin kok, asal kita tahu cara menikmatinya. Buat Waners nih, khusus buat Waners, aku punya rekomendasi museum yang ada selain Museum Geologi dan juga Grey Art Gallery Braga. Yang pertama, ada Museum Nasional Jakarta atau disebut juga Museum Gajah. Ini itu salah satu museum tertua di Asia Tenggara. Koleksinya juga bagus-bagus banget dan lengkap, mulai dari ada artefak, terus juga ada prasasti kuno sampai ada patung perunggu era Majapahit. Selanjutnya nih yang lumayan jauh nih ada Museum Tsunami Aceh. Yang ini museumnya itu bukan cuman buat tempat belajar soal bencana, tapi juga ruang refleksi tentang kehilangan dan ketangguhan. Desain dari Museum Tsunami Aceh ini modern dan juga emosional. Ada lorong gelap, suara air, dan nama-nama korban yang bikin Waners itu benar-benar langsung terdiam dan langsung memikirkan apa yang terjadi di Aceh pada saat itu.
Kalau tadi museum edukatifnya, sekarang aku mau ngasih tahu museum artistiknya. Nih yang pertama ada Museum Macan di Jakarta atau singkatan dari Modern and Contemporary Art in Nusantara. Yang koleksinya itu keren-keren banget dari seniman lokal sampai internasional. Ada karya Yayoi Kusama, Raden Saleh, dan banyak seniman lainnya yang cocok banget buat konten estetik. Selanjutnya nih, dua museum ini ada di Bandung. Yang pertama ada New Art Sculpture Park Bandung. Ini itu taman seni sekaligus museum karya Nyoman Nuarta atau pematung di balik Garuda Wisnu Kencana. Yang terakhir ada Lawangwangi Creative Space di Bandung, yang tempatnya ini sering jadi spot pameran seniman muda karena galerinya itu terang, penuh karya visual kontemporer, dan Wonders juga bisa nongkrong di kafenya dengan pemandangan kota Bandung dari atas. Museum edukatif ngajarin kita lewat data, fakta, dan sejarah. Kalau museum artistik ngajak kita berpikir lewat imajinasi dan juga perasaan. Dua-duanya penting loh, Waners. Yuk luangin waktu kita buat rasain sendiri pengalaman yang nggak bisa Waners dapetin lewat layar handphone. Semoga video kali ini bermanfaat buat Waners ya. Take one di balik kamera, banyak suara.